Dulu yang saya hormati, yang saya kagumi semuanya, alhamdulillah lingkaran-lingkaran kecil itu sepanjang masih terus melingkar dan berputar, insya Allah akan ketemu kembali dengan frekuensi dan energi yang tentunya masih sama, karena bagaimana juga energi itu tidak bisa dimusnahkan dan tidak bisa diciptakan, tetapi kita hanya bisa mengolahnya menjadi sesuatu yang bermanfaat. Amin. Dan alhamdulillah kita semua yang ada di sini, insya Allah mendapatkan sebuah pencerahan awal pada saat kita bisa ketemu dengan simbah kita, guru kita, beliau Cak Nun, yang telah memberikan semacam cas aki yang pertama untuk menemukan ini untuk pribadi saya. Mungkin yang lainnya juga tidak, atau mungkin iya seperti Pak Agus tadi. Saya pada posisi terima kasih pada Mas Hasan yang telah mencoba untuk mempertemukan kembali energi-energi itu dengan frekuensi yang tentunya saya yakin berbeda-beda. Jadi ada yang sudah sampai ke puncak sana, musat sampai ke Kondokur, coba mana, mau musat mana, mau ngecak blok mana, ibu kapan sampai tekannya, tetapi itu sudah kita jadikan sebuah pedoman bahwa kita harus tetap bergerak, berputar untuk menemukan sebuah kebenaran hakiki yang menurut kita masing-masing. Saya ingin cerita tentang flashback yang kemarin. Kalau nggak salah pada saat pertemuan di rumah saya, mungkin Pak Cucu ya, kita bicara tentang seumpama beliaunya Cak Nun tidak ada, kita sudah saat itu sudah membicarakan kira-kira perawi hadisnya itu harus ketemu boga pola Cak Nun misalkan seperti itu. Nanti perawinya Pak Cucu, oh dulu saya pernah mendengarkan Cak Nun ngendikan seperti ini. Siapa yang menjawabnya tahu? Oh Pak Cucu. Kira-kira itu sanate rodok sokeh atau apa, nanti seperti itu. Kita pernah membahas seperti itu. Jadi banyak ide-ide yang keluar dari kita yang kita coba munculkan, sehingga kemarin itu menjadi sebuah letupan atau semacam ikhtiar daripada lingkaran-lingkaran itu untuk mengkodifikasi dari semua apa yang telah disampaikan Cak Nun. Ini luar biasa, progres luar biasa, menjadikan semacam buku atau semacam apa ya, transkrip atau apapun yang luar biasa. Itu nanti Faisal akan bisa menjadi apa ya, pegangan atau mungkin sumber-sumber bacaan yang bisa mengilhami banyak orang. Ya jelas saya ke Jogja pada saat ada kabar beliaunya simbah gerah tanggal 6 Juli. Saya tanggal 8 atau tanggal berapa itu langsung meluncur ke Jogja. Tapi saya nggak sampai berani turun dari mobil. Jadi hanya melihat rumah sakit Sarjito. Iki mudun kok temu boga, kok kayak kuat agak seperti itu. Jadi Mamang ya Pak ya? masih ada keraguan. Berani enggak saya untuk ketemu, kalau ketemu harus bilang apa atau apa, itu nggak bisa mengendalikan itu. Sehingga yang pertama saya lewat gitu aja, tapi dengan minimal upaya saya untuk lebih dekat frekuensinya dengan sumber frekuensi itu sudah kesampaian. Coron dungo Mbak Pak Yon, Mbak Son, iku wis rada cedak lah, karena 500 meter kan ya sudah lumayan lah, timbang sing rada adoh kan. Itu logika saya yang saya pakai, karena saya memang banyak aliran energi. Jadi semakin dekat sumber energi itu, insya Allah ya akan lebih mudah untuk mengkonekkan itu. Kalau yang sudah haji tentunya atau umroh bisa merasakan itu. Karena rasanya di Ka'bah itu orang yang nggak pernah itu lagi ingat itu langsung tekrok sikil gemberbet gak karu-karuan. Itu saya pribadi. Yang lainnya mungkin juga tidak, atau yang pengalaman yang jauh lebih dahsyat daripada itu. Alhamdulillah kemarin saya ke sana
Saya juga nggak berani ngomong banyak. Ketemu Cak Dil, ketemu Cak Hamad, ketemu Mas Leo, ketemu Mbak Zahro, ketemu Mbak Via, ketemu siapapun, saya cuma diem aja sama kirim Al-Fatihah. Cuma itu aja. Yo nggak wani teko, yo nggak wani piye cacat yo ora wani. Pokoke ana bayi tak ombe, ana jajah tak pangan, ngene karo atiku mengendalikan perasaan. Saya sambil nguping beberapa diskusi teman-teman yang ada di situ tadi dan sebagainya. Ya alhamdulillah lah ada kata besok jam 10 Simbah pindah rumah kok. Alhamdulillah saya. Jadi saya hanya dengar besok jam 10 Cak Non pindah. Itu aja. Yo ora tak tekono pindah kamar atau pindah opo, yo ora tak tekono. Yo sak batin batu sapi. Itu upaya saya, sehingga saya pulang pun juga nggak berani, karena dulu Sito itu kayak kabar saya reno kan bisa karo mau dindi dia tahu umbar gitu, jadi nggak saya kasih kabar apapun. Semua saya rasakan sendiri dinamika itu. Alhamdulillah betul ternyata beliaunya kemarin hari Kamis insya Allah itu sudah pindah dari ruang ICU di ruang perawatan biasa. Ini pertanda kan sudah baik, dan yang saya dengar tidak dalam kondisi apa, tetapi bahasanya itu dimasuk di gua. Bahasanya beliaunya penjaga Mapca itu di Canon ada di sebuah gua, nggak tahu gua yang bagaimana saya nggak paham, tetapi saya tidak ingin connect lebih jauh. Pak insya Allah kalau beliaunya bisa hadir di tengah-tengah kita, pasti banyak hal yang akan diceritakan tentang perjalanan selama 1 bulan persis ada di ruang ICU itu Pak, insya Allah itu yang saya rasakan, sehingga yang mendorong saya hadir pada malam hari ini sebenarnya yang pertama silaturahim itu biar nyambung lagi. Yang kedua, meskipun saya tidak pernah mengatakan silaturahim itu tidak pernah tersambung, karena saya yakin silaturahim itu selamanya akan tersambung, karena energi tidak akan pernah atau frekuensi akan menemukan frekuensi yang sama itu dalam ilmu energi. Saya hanya ingin punya kesempatan untuk menceritakan apa yang kabar baik yang saya dapatkan secara langsung itu. Moga-moga ini menjadi obat kita semua, menambah semangat kita semua untuk terus bisa meneladani atau mencontoh apa-apa yang beliau kerjakan selama ini dalam kesunian. Terus yang ketiga, saya hanya ingin melihat sebuah fenomena, mungkin salah Pak Agus, Pak Son, Pak Juju dan semuanya yang hadir, mungkin Pak Juju yang lebih paham betul tentang dinamika atau pergerakan teman-teman simpul Maya yang ada di Kabupaten Tuban. Karena Pak Juju dulu pernah pesan ke saya, Mas mari ini jadi pensiunan yo ayo aneh melaku karo aku, yo Pak Juju sesuk bolonan ketemu bojo. Jadi kalau Pak Juju kan sudah pekerjaan rutin, kalau ada punya ibu kegiatan pasti Pak Juju ada di sana. Asosiasi apa Pak Juju? PC Muslimin. Jadi kalau di sana ada muslimat, besok akan mendirikan PC Muslimin. Jadi pengantar ibu-ibu muslimat, dan kita membuat gerakan yang berbeda. Jadi tidak NO tapi kita pengantar ibu-ibu. Itu jauh lebih sip lagi. Ketuanya Pak Juju ya jelas. Kemarin sudah terdaftar berapa Pak Juju ya? Saya baru ketemu udah ada ide untuk membuat PC Muslimin itu. Ya, jadi lumayan. Ini memang kita harus yang aneh-aneh gitu loh. Kita harus mencari celah-celah yang bisa kita terus kita lakukan untuk menebar sebuah kebaikan. Mungkin nanti beliaunya bisa, Pak Juju bisa bercerita banyak tentang itu, tetapi saya ingin memberikan sebuah, bukan pesan ya istilahnya itu, penangkapan bahwa kadang-kadang saya menangkap baik dari dialektika di grup atau apa, itu selalu menilai bahwa kita yang sudah
seakan-akan sudah berputar agak jauh itu sudah dianggap tidak, ya sudah nggak tekno. Anggap keluar. Apa Mas Akwan. Mas Ahwan dan itu kadame. iya jadi apa wis dadak kami tua yo ora tau nyambangi apa ya apa dan sebagainya. Saya hanya ingin sebuah pendapat personal, betul-betul personal, bahwa yakinlah bahwa masing-masing itu pasti punya putaran atau lingkaran sendiri-sendiri. Dan jangan saksikan bahwa putaran dan lingkaran itu sebenarnya juga sangat berbuat untuk apa yang kita yakini bersama, apa yang kita tangkap dari nilai-nilai yang ada di Mbah Nun. Ini yang sehingga biar tidak menjadi bias, tetapi juga ada saatnya kita yang sepuh-sepuh ini untuk mengumpulkan simpul-simpul itu untuk berdialektika tentang perkembangan yang ada. Karena terus terang simpul Ma'iyah Tuban itu termasuk yang terbanyak. Jadi simpul-simpulnya yang ada di masyarakat itu termasuk yang terbanyak. Meskipun saya nggak berani mengatakan kecil, tapi ada, itu terbanyak. Tetapi kalau di beberapa daerah, di beberapa Mojokerto, Malang, di mana-mana itu ada satu tapi besar, rutin. Nah, kita dulu pernah besar, kita punya panggung yang namanya Bujasera yang rutin kita dampingi sampai setahun 2 tahun lebih di Bujasera itu, dan melebar dan masing-masing punya lingkaran. Dan ini saatnya memang ada tempat yang bisa digunakan untuk padepokan yang rutin untuk sebuah lingkaran besar itu yang seperti yang ada di teman-teman di daerah-daerah lain. Ini memang perlu kita perlukan untuk adanya. Kenapa itu diperlukan? Karena memang transfer apa yang kita dapatkan ataupun yang pengalaman personal itu bisa kita tularkan di sana, sehingga misalkan tawasulan, kita terus terang Tuban tawasulan yang secara rutin sesuai dengan pakem buku paket yang ada di Simbah, mungkin belum pernah atau mungkin sudah Pak Jiji ya, sudah turun dari ya itu menjadi aurat kita yang terus kita lakukan, sehingga itu menjadi pusat daripada semua pergerakan kita. Nah, ini moga-moga apa yang diniatkan Mas Hasan ini bisa menjadi simpul untuk mempercepat hal itu terjadi. Dan Pak Insya Allah saya Senin besok sudah pensiun Pak Cucu. Jadi tanggal 7 Agustus Insya Allah sesuai dengan tanggal lahir saya sudah pensiun dengan usia 58 tahun. Jadi alhamdulillah ya, Senin pertanda saya mungkin ada terakhir untuk memimpin teman-teman untuk pensiun. Jadi harus kamu seragam gitu ya, akhirnya susu ya karena tunggu makan titik, tulang ya karena makan masih kuat, jadi wis jangan dia wis lagi wis oke aja. Alhamdulillahnya kita punya frekuensi yang sama dengan Mas Hasan, ketemu ya akhirnya ketemu lagi. Dan titik ketemu itu pada saat titik yang kritis yang harus memang dua energi bersatu untuk melawan sebuah tanda petik, saya nggak berani ngomong kezaliman, tetapi itu adalah bagian daripada kita dipertemukan untuk berani tegak berdiri menatap dan melawan apa yang kita anggap kurang baik. Tanpa ada semayanan, tanpa ada apapun, alhamdulillah itu bisa kita lakoni. Dan alhamdulillah bukan promosi arminya Pak Hasan, alhamdulillah semua sudah lengkap perizinannya, sehingga ini menjadi sebuah kegiatan baru yang bisa kita jadikan ikon untuk kegiatan-kegiatan kejamiahan maupun jamaah kita. Itu yang mempertemukan. Dan saya yakin
sejak dulu saya memang punya prinsip, kalau saya nggak bisa memberikan contoh yang real, kenapa harus saya ngomong kanan kiri ngalor ngidul lah gitu. Itu prinsip yang saya lakukan, yang saya pegang selama ini, sehingga rasanya kok wis rada wani Mbak Cucu. Cara ngomong no nyekelmik karo rada kencang ceklane iku rada wani ya rasane gitu. Karena memang ada hal yang bisa kita ceritakan tentang itu semua. Dulu-dulu yang saya hormati, tentunya malam hari ini menjadi awalan saja, belum menjadi yang terlalu dalam, tetapi menjadi awalan untuk bisa kita nanti formulasikan menjadi yang lebih baik. Yang jelas saya informasikan, saya sekarang tidak di PC, tapi saya sekarang jadi suruhannya PC, yaitu dari ketua MBC. Jadi mudun maneh di pasar, jadi dengan anak buah pulau, lalu pulau sekarang menjadi ketua PCNU kota. Jadi melihat 17 ranting termasuk Pak Agus ini, ranting Sidorejo. Ini saya ajak bareng-bareng untuk langsung di tengah-tengah masyarakat, bahwa kita buktikan jabatan tertinggi pun juga bisa berbuat, di tengah pun juga bisa berbuat, gak duwe apa-apa juga tetap bisa berbuat. Itu prinsip yang kita pegang bersama. Itu mungkin beberapa hal yang bisa saya menolongkan pada malam hari ini. Mohon maaf apabila lu lama atau pelatuk sing kakak wakai ngalor itu ngacore dan sebagainya. Jadi mungkin Mas Asrofi tahu kalau di grup yang paling ramai ini kan saya. Jadi semua sorry, saya yang paling sering untuk ya semacam ramai inilah, yang ada dinamika di dalam sebuah grup yang tidak monoton saja. Saya pikir itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya itu teringat kata-kata Cak Nun, sehingga saya itu menjadi berani. Jadi ketika itu saya itu kerja di kantor di salah satu perusahaan. Saya merasa didolimi oleh kepala saya, kepala kantor itu, karena saya kan ikut ngaji di sana itu wani ya, wani nantang. Aku gak melok mergai ini yang gak pakai, sehingga saya konfrontasi dengan kepala itu. Iji tipe mati siji mati kabeh, sehingga akhirnya saya pun harus keluar dari pekerjaan itu, dan tidak lama kepala itu juga harus keluar dari perusahaan itu. Jadi mati kabeh itu terbukti, sehingga muncul lagi keberanian untuk membuka usaha sendiri. Karena Cak Nun pernah bilang, kita manusia itu punya kehendak, Allah juga punya kehendak. Nah, tugas kita apa? Tugas kita adalah menyambungkan kehendak kita sama kehendak Allah, sehingga saya itu mengalir. Ketika keinginan saya itu sangat kuat untuk membuat sesuatu atau untuk melakukan sesuatu itu, sehingga saya wujudkan, termasuk membuat usaha ini. Meskipun saya tidak punya pengetahuan sedikit pun tentang apa yang akan saya lakukan itu. Membuat ini kan saya tidak bisa menjahit, tidak bisa wis gak iso kabeh lah wae. Tetapi karena mengalir dalam hati saya sangat kuat supaya saya mewujudkan ini, saya mencoba untuk menyambungkan kehendak saya kepada kehendak Allah. Alhamdulillah sampai sekarang, mulai tahun 2010 sampai sekarang, alhamdulillah masih jalan, dan tiap hari jalan. Kemudian yang kedua adalah muncul Arminu ini juga keberanian, sangat berani dengan modal yang begitu besar, dan saya tidak mengantongi modal itu, tapi alhamdulillah kita sudah bisa mempersembahkan, meskipun mereknya NOD ya, bukan Maya apa, tetapi ini bisa kita gerakkan untuk perekonomian kita. Nah, ini mungkin
besok akan diperdalam oleh Mas Amnan tentang macam-macam ini. Nah, ini adalah awal tadi, ini kita bikin awal, kemudian besok 1 bulan lagi di sana masih kita bikin awal yang kedua. Jadi yang dulu pernah ikut Maya pertemuan kedua tidak ikut, biarkan dulu. Jadi kita berjalan di sana dulu, mungkin kita akan mengundang itu jamaah sekitar. Nanti mungkin berikutnya baru kita perluas supaya ini lingkaran ini menjadi membesar. Itu. Jadi Arminu ini yo dikendel-kendel karena ikut ngaji sak menimam. Jadi sampai muncul alhamdulillah gitu. Ini apa tanda petik perjalanan bagaimanapun, tapi alhamdulillah sudah muncul ini. Jadi kita anggap saja kita sudah punya salah satu produk ini. Ya, produknya alhamdulillah. Itu monggo yang lain-lain dan yang juga untuk menentukan besok itu hari apa, bulan yang datang untuk anak itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ngomong apa? Soalnya kita itu kalau ngomong itu harus melengkapi gitu. Jadi nek modho rupa jenenge ora sinau bareng ngoten Mbak Agus gitu. Artinya gini, kita melihat sosok seorang Mbah Nun itu adalah sosok yang kompleks. Beliau itu adalah holistik, beliau itu adalah bola. Artinya apa? Kita berangkat dari sudut tak terhingga pun akan ketemu di kulit yang sama. Itulah sosok seorang Mbah Nun. Mungkin terlalu berlebihan kita mengidolakan beliau, namun itu yang mungkin kita rasakan bersama-sama, bahwa di dalam yang disampaikan Mbah Nun itu gak mung wong sukses tok sing mendapatkan sesuatu ilmu atau atau semacam hikmah, tapi ketidaksuksesan pun juga. Nah ini mungkin yang dari Mas Amnan sama Mas Hasan dari sudut yang sukses, ini saya akan cerita dari sudut yang tidak sukses. Jadi ceritanya gini, saya itu termasuk santri Mbah Nun sing rada gender, karena usia saya belum genap 45 tahun saya berani resign lah dari perusahaan. Itu gara-gara gini sebenarnya. Ketika padang bulan habis ngaji itu kan dulu biasa sering di teras tuh Mas Amran ya. Nah, ditujukan kemana, tapi saya mendengarkan saat itu kan melingkar dengan Bandung di teras hanya beberapa orang. Beliau ngomong gini, ngene lho rek, nek awakmu iku kentek ning perceraian, ngono ya coba nikmati, enak ya rambut saya ini. Itu saya tahu persis terngiang-ngiang. Enak bu, yang mati kalau turu-turu nih. Lah perjuanganmu maksimal apa? Minggir. Kalau kamu melawan arus jelas nggak mampu. Tuh semenjak itu saya kan kerja di proyek bagus ya. Ya mungkin masih ada taek-taek yang berseliweran, walaupun saya sendiri sebenarnya nggak terlalu ngereken taek saat sebenarnya. Tapi kenyataan seperti itu sehingga endingnya puncaknya saya ketika haji tahun 2011 itu saya putuskan di depan Ka'bah, habis ini saya harus riset. Pulang saya mengajukan surat riset, yaitu kekendelan saya. Nah, berangkat dari situ ternyata saya gulung-guling secara materi, secara ekonomi saya gulung-guling sehingga sampai pensiun Ma'iyah mungkin 2-3 tahun saya topo gini gua gak ngetok. Lah saya ngetok meneh iki ditaparani karo Cip udan jam 5 bareng-bareng kok Cip anu Mbak sampean iki turun tangan iki wis kudu mudhun sampean. Ya wis Cip lek ngono. Lah saya turun lagi itu, lah pas ini sudah pakai seragam
mau ke masalah itu. Jadi saya benar-benar wong sing wani mencoba benturkan tembok terlebih dahulu. Ya. Usia saya yang belum saya berani melakukan eksperimen seperti itu. Nah, yang terpenting dari ini adalah ternyata ini sakti tenan. Kesimpulannya sakti tenan. Dari tidak hanya orang yang sukses itu gampang diceritakan, tapi orang yang gedug lemah itu juga gampangannya. Nah, ketika saya itu ketemu Caca, itu kira-kira salah pilih guru. Jadi guyonan saya gitu. Jadi saya dapat pelajaran justru saya dari kerendahan. Itu sehingga alhamdulillah saya kuat, keluarga saya kuat, tidak terjadi apa-apa secara ini yang menjadi fondamen saya. Bahkan saya isok nyombongnya nak ning sugih ngono aku gak mau apa itu, gak gigrik gitu loh Pak, gak gawok gitu. Karena saya titik terendah pun saya bisa mengatasi alhamdulillah. Nek ning sugih kan enteng kok gitu. Misalnya harus jadi bupati angel apa? Mobil siap, ajudan ono. Itu sangat mudah sekali gitu loh. Tapi misalnya kita menjadi yang sebaliknya, itu luar biasa Pak. Sebenarnya di situ Mbak Nur itu memberikan pelajaran pada kita semua sehingga aplikasi kita itu enggak kurangan bahan. Jadi wong makyah itu sekti tenan Pak. Terus kita lolak dengan jopo pendekar tenannya karena aku bergaul dengan ya alhamdulillah rata-rata semua itu ya kiai ciri-cirian muslimin itu Mbak ya. Dengan keadaan saya seperti itu ya istilahnya gak diwongno gitu loh. Nah, gitu loh. Jadi alhamdulillah makyah ini berada di mana-mana, ada yang di jajaran birokrasi, ada pengusaha, ada terus macam-macam. Dan saya yakin semua itu memberikan kontribusi pada lingkungannya. Saya rasa seperti itu menjadi memberikan added value bahasa kerennya itu ke lingkungan kita sehingga mungkin itu yang dicita-citakan sama Mbah Nur. Jadi Mbah Nur itu membuat sebuah cakrawala nilai yang silahkan Anda bisa beramaliyah di bidangnya masing-masing. Makanya terus kesadaran saya juga ketika Simbah itu gerak, justru itu titik kita itu harus benar-benar selama ini kan kita itu ngempeng kan? Jadi titik justru kita itu menjadi benar-benar manusia yang bisa berkontribusi terhadap apapun. Ojo cilik hati, ojo minder, sapa wae padha wae. Saya rasa itu ya dari saya. Terus terakhir masalah lingkar ini, mungkin saya ini selama ini menjadi tali Mas Anam ya. Wis aku ngalor ngidul iki monjoni teman-teman yang junior itu biar tidak terjadi putus rantai. Itu saya yakin kalau di Maiyah itu iso mlebu ra iso metu. Wis yakin niku. Mas ya wis 20 tahun gak ketemu, itu frekuensi Maiyah nek wis mlebu gak iso metu. Maiyah tetap menjadikan sesuatu sing cakrawala nilai tadi. Walaupun jenengan sakniki berkhidmat teng NU kados pas Mas Anam, Mas Hasan pengusaha dan lain-lain itu tetap enggak mungkin nilai Maiyah itu hilang. Karena itu sebuah parameter nilai. Jadi misalnya Mas Aman nenggone NU ape geladah sungkan gitu loh. Karena sudah ada parameter nilai yang menjadi ugeman gitu loh. Nah, mudah-mudahan saya harapkan saya seperti itu dimanapun, walaupun betul tempe Maiyah beda gitu. Saya rasa seperti itu dari saya gitu, telepon-teleponnya paling tuku ya. Saya rasa itu terakhir saya terlepas dari apa ini tadi yang mau di Mas Hasan tadi, yang jelas mungkin ya dinamika ya, dinamis saja, nanti bentuknya konteksnya kayak apa kita ngalir aja, karena membuat suatu istiqomah itu uangnya tidak karuan.
kecuali bernafas dan istiqomah. Boleh ngomong istiqomah ngangil karuan, dan insya Allah kita semua ini secara istiqomah itu selalu mendoakan guru kita. Insya Allah seperti itu, walaupun diam-diam, walaupun gak diketok-ketok. Ini kan forum-forum kangen-kangenan itu dulu bareng. Jadi berdino wis seperti itu. Terus terakhir ini saya itu punya cita-cita, punya harapan. Mudah-mudahan nanti yang senior ini setuju atau mengiyakan sekali saja. Mungkin nanti kalau jimat atau mempunyai acara yang agak gede, mungkin ulang tahun apa itu, menghadiri ngumpul gitu loh. Aku membayangkan seperti itu, nanti Mas Amnan, Mas Amin, Mas semua itu Mbah Lurah. Jadi ketok cacah gitu ternyata. Aku yo cek walaupun enggak. Tapi tak sing nyambung tak saya saja, karena saya punya istilahnya wis timbangannya aku ora apa-apa tak cemplungane. Saya rasa itu, saya mohon nanti kalau misalnya teman-teman jimat ini ada acara sing rodok wungkul gitu dalam rangka harlah atau apa, nanti bisa mohon ngumpul wis minimal guyon gitu loh. Saya juga nggak tahu acaranya kapan, juga nggak tahu, ini angan-angan dari saya rasa itu dari yang Mas Hasan tadi kita ikuti saja, ngalir nanti bentuk bakunya kayak apa. Saya rasa itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.